Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Englar Madanita. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dokter muda. Yang akan saya wawancarai itu mengenai COVID-19. Nah, dikatakan dokter muda yaitu salah satu dokter yang sedang melakukan koasistensi dokter umum. Berikut profil beliau. Nama Puja Pramudita, tempat tanggal lahir Kerinci 15 Mei 1997, pendidikan Universitas Jambi, alamat Talang Kemuning, pengalaman sewaktu beliau koasistensi di rumah sakit sedang terjadinya wabah virus corona dan beliau berkesempatan mendampingi dokter yang sedang melayani pasien corona. Tujuan beliau di sana karena beliau sedang menjalankan pendidikannya untuk mengambil profesi dokter. Berikut wawancaranya. Menurut Anda, apa itu COVID-19? Menurut saya, COVID-19 berdasarkan dari definisi dari WHO bahwa COVID-19 merupakan salah satu dari penyakit yang baru ditemukan di akhir tahun 2019 baru-baru ini, di mana COVID-19 itu disebabkan oleh coronavirus. Virus corona yang penyebarannya pertama kali di Wuhan. Sebelum mewabahnya penyakit ini belum ada, tahun sebelum-sebelumnya belum ada virus namanya virus corona. Ini pertama kali mewabah di Wuhan pada tahun 2019, sehingga dinamakan bahwa itulah COVID-19. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara COVID-19 menyebar di tubuh manusia? COVID-19 menular melalui ke tubuh manusia itu melalui percikan dari air liur ataupun air ludah ketika pasien yang terinfeksi atau positif dengan COVID-19, dan apabila seorang yang sehat seperti kita yang sehat akan terpapar oleh percikan tersebut baik melalui udara atau melalui benda-benda yang terkena dari percikan tersebut yang akan menyebabkan bahwa pasien tersebut akan terinfeksi terjadi virus corona sendiri. Namun kapan kita terinfeksi ataupun tidak, ketika seorang tergantung dari sistem imun seorang sendiri. Jika sistem imunnya kuat, apabila pasiennya itu sudah terpositif virus COVID-19 akan terkena, apabila dia sistem imunnya rendah, maka akan cepat infeksi itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan apabila sistem imun itu kuat, maka dia akan dipertahankan oleh sistem imunnya sendiri, sehingga COVID-19 itu tidak akan berkembang dalam tubuh, sehingga bisa terjadi pasien itu tidak akan terkena dengan virus COVID-19 sendiri. Baik. Kira-kira siapa yang lebih rentan terkena COVID-19? Dari penelitian sejauh ini, yang lebih rentan terkena virus COVID-19 ini sendiri itu adalah terutama pada usia lanjut atau pada lansia dengan usianya lebih dari 60 tahun akan memiliki risiko yang lebih tinggi terkena COVID-19 sendiri, di mana hal itu disebabkan oleh karena pada lansia sistem imunnya akan semakin rendah dan juga akan mempermudah atau mempercepat dari risiko terkenanya infeksi virus ataupun bakteri yang akan masuk dalam tubuh. Dan juga penyakit ini akan lebih rentan atau lebih mudah terkena apabila pasien tersebut atau orang yang sehat tersebut memiliki dari riwayat penyakit yang lain, seperti ada penyakit distress saluran nafas yang diawalinya diabetes, hipertensi, akan lebih rentan risiko terjadinya infeksi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama wabah COVID-19? Selama dari wabah COVID-19 tentunya ada beberapa larangan yang tidak boleh lakukan, sehingga akan memutus atau memperhentikan rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini sendiri. Di mana tindakan yang biasa yang dilakukan itu adalah seperti adanya menggunakan dari perlindungan diri, seperti menggunakan masker lebih dari satu kali. Idealnya masker sendiri harus digunakan hanya satu kali. Itu harus ditukar dengan masker yang baru lagi. Kemudian seringkali pasien itu mengatakan bahwa karena infeksi sering menggunakan dari antibiotik. Antibiotik di sini tidak direkomendasikan. Sampai saat ini pengobatan dari COVID-19 ini sendiri belum ditemukan oleh beberapa tenaga medis. Namun apabila terdapat gejala, maka segera meminta pertolongan medis itu sendiri. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah antibiotik efektif mencegah dan menangani COVID-19? Untuk pencegahan dari COVID-19 yang menggunakan dari antibiotik, kita mencegah menggunakan obat tergantung dari penyebabnya. Diketahui sendiri bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Biasanya kalau bakteri itu merupakan yang bisa diobati dengan menggunakan antibiotik. Itu obat digunakan untuk antibiotik. Sedangkan COVID-19 sendiri itu merupakan ada virus, maka tidak bisa kita gunakan antibiotik sebagai pengobatannya, melainkan harus digunakan dari antivirusnya sendiri.
antivirus untuk saat ini belum ditemukan yang efektif buat COVID-19 sendiri. Kemudian untuk COVID-19 ini dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri, kemudian mengisolasi diri di rumah dan tidak ikut serta dalam keramaian atau bertemu dengan orang-orang ramai. Baik. Nah, jika antibiotik tidak efektif dalam mencegah dan menangani COVID-19, lalu apa yang dapat mencegah dari COVID-19? Yang bisa mencegah dari COVID-19 sendiri tergantung dari manusianya atau tergantung daripada diri sendiri masing-masing untuk bisa mencegah penularan dari COVID-19 itu. Kemudian yang bisa dilakukan upaya kita untuk mencegah dari COVID-19 seperti dengan menggunakan alat pelindung diri pada saat keluar rumah atau saat bertemu khalayak ramai dengan menggunakan dari masker. Kemudian idealnya masker tidak boleh digunakan berkali-kali. Masker hanya bisa digunakan sekali biasa berpergian, maka masker itu diganti dengan masker yang baru. Kemudian dengan melakukan dari kebersihan diri, kemudian mencuci tangan setiap ingin makan, menyentuh mulut atau ingin menyentuh dari mata. Dan juga selalu menjaga kebersihan diri, kemudian dengan asupan gizi yang cukup, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan yang akan meningkatkan dari sistem imun kita. Dimana kalau sistem imun kita kuat, maka virus ataupun bakteri itu akan sulit untuk masuk sehingga kita tidak terinfeksi oleh virus itu sendiri. Nah, itulah hasil dari wawancara saya pada kali ini. Semoga kita selalu senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kita selalu berupaya untuk melakukan pencegahan COVID-19. Dan jangan lupa stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.